Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jauharul Maknun dengan NIM 20302100033 dari kelas B1 AFR semester 1 Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin YIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi terakhir dari mata kuliah filsafat umum. Yang pertama yaitu filsafat sebagai ilmu, kemudian filsafat sebagai cara berpikir, lalu filsafat sebagai pandangan hidup, kemudian filsafat sebagai pemikiran reflektif. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu filsafat sebagai ilmu. Dalam pengertiannya yang secara umum, filsafat ilmu pengetahuan berarti teori pengetahuan. Berbagai aspek dan dimensi yang terkait dengan ilmu pengetahuan ditinjau berdasarkan perspektif filosofis. Dengan demikian, filsafat ilmu pengetahuan menjelaskan makna dan kedudukan ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Ketika kita memandang ilmu pengetahuan, maka setiap disiplin ilmu mengandung 3 elemen pokok, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah elemen paling penting ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat hidup umat manusia dan hakikat alam semesta, serta hakikat Tuhan. Epistemologi adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan dan batas-batas ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah dimensi yang berhubungan dengan manfaat atau kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi merupakan 3 elemen yang tak terpisahkan dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ketiganya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, satu disiplin ilmu bisa merosot menjadi rapuh manfaatnya dan lalu tidak relevan dengan kehidupan manusia. Filsafat ilmu pengetahuan memberikan perhatian yang seksama terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu filsafat sebagai cara berpikir. Pada awalnya, pemikiran filsafat dimulai pada peradaban Yunani kuno. Tetapi secara umum, kini filsafat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Kendati demikian, beragam pemikiran filsafat telah merambah jauh, misalnya filsafat manusia, filsafat kognitif, filsafat ilmu, filsafat biologi, dan lain-lain. Berpikir secara filsafat merupakan keaktifan akal dalam mencari atau mendalami pengetahuan, suatu pencarian dasar yang sangat dalam. Tentu pertanyaan metodologisnya yaitu apa yang dicari, maka dari itu yang dicari adalah apa yang sebenarnya hendak dicari. Gampangnya, yang dicari adalah hakikat, suatu yang dijadikan sebagai pijakan yang kuat untuk menjelaskan suatu lainnya. Secara mendasar ada 3 hal yang selalu dibahas oleh para pembelajar filsafat. Pertama, ontologi, biasanya disebut being atau tentang apa yang ada, realitas. Kedua, epistemologi, soal kedua ini merupakan pembahasan tentang pengetahuan, menguji dasar dari pengetahuan, juga struktur pengetahuan. Ketiga adalah aksiologi atau etika. Soal ini membahas tentang nilai. Seberapa nilainya sesuatu, kualitas nilai dari sesuatu dengan uraian dasar-dasar pengetahuan yang ada. Intinya adalah argumentasi.
Kita lanjutkan lagi ke materi yang ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrati. Karena itu ia menentukan masa depan seseorang. Untuk itu perlu dijelaskan pula apa arti pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan pedoman arahan. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup itu bukanlah timbul jika tiga atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus-menerus, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini, manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut pandangan hidup. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu filsafat sebagai pemikiran reflektif. Berpikir reflektif secara umum merujuk pada proses peninjauan kembali terhadap sesuatu yang telah terjadi. Proses berpikir reflektif melibatkan proses berpikir kritis dan kreatif yang bersifat interwoven dan interdependen. Artinya, ketika proses berpikir kritis terjadi, maka proses berpikir kreatif akan ikut berperan dalam pengembangan ide-ide dari hasil berpikir kritis tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika proses berpikir kreatif terjadi, maka justifikasi kelayakannya ditentukan oleh proses berpikir kritis. Jadi, fase berpikir reflektif adalah proses mental yang kompleks yang melibatkan proses berpikir kritis dan kreatif dalam meninjau sesuatu yang telah terjadi atau telah diaktifkan. Dalam konteks pendidikan, pengembangan, dan pelatihan proses berpikir reflektif ini dapat dilakukan melalui aktivitas penyelesaian masalah. Pada dasarnya, berpikir reflektif merupakan sebuah kemampuan manusia dalam menyeleksi pengetahuan yang telah dimiliki dan tersimpan dalam memori manusia untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuan. Itulah 4 materi terakhir dari mata kuliah filsafat umum. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.